Oke, hello guys. Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai how to defeat enemies. Oke, so kali ini kita akan buat player kita ini dia bisa menembakkan sesuatu. Nah, it's like shooting something. Jadi dia bisa menembakkan sesuatu yang nanti ketika terkena enemy, maka enemy-nya di sini akan hilang atau mati. Jadi kita bisa membunuh enemy-nya di sini. Oke, kita langsung saja mulai. Untuk tahap yang pertama, kita butuh objek yang ditembakkan. Jadi ibaratnya kita butuh pelurunya. We need a bullet. Oke. Kita buat satu objek baru di sini, create new object. Nah, kita ubah di sini. Anggap kita di sini. Oke, don't forget to change the type. Oke. Nah, kita ubah sprite-nya. Di sini terserah kalian mau buat sprite-nya di sini pakai apa, bebas terserah kalian sesuai dengan kreasi kalian. Oh, sorry, kita buat objek di sini. Anggap kita mau menembakkan ini ada kapak. Nah, nanti kalian bisa edit untuk objeknya ya. Oke, nah. Jadi ini nanti yang akan ditembakkan. Nah, kita tidak akan menampilkan ini di dalam frame layernya ini. Jadi kita tempatkan ini di luar frame. Oke, sama seperti play and pause button sebelumnya. Jadi kita buat ini out of frame supaya tidak terlihat. Nah, oke, kita sudah punya objeknya di sini. Untuk yang selanjutnya kita akan setup objeknya ini. Kita ubah komponen fisiknya. Nah, kita buat dia di sini movable. Jadi dia bisa bergerak. Nah, kita tidak butuh solid, jadi dia bisa menembus. Lalu affected by gravity kita hapus karena dia tidak akan jatuh ke bawah kan ya. Karena untuk affected by gravity di sini dia akan ada efek jatuh ke bawahnya. Nah, oke, sudah. Oh ya, kita butuh collision di sini. Kalian terserah mau pakai collision yang mana karena ini untuk batas shape-nya dia. Nah, untuk baletnya di sini kita sudah set up. Untuk komponen fisiknya kita sudah dapat baletnya. Nah, sekarang kita akan set up untuk behaviors dari playernya. Nah, jadi ketika player bisa menembakkan baletnya ini logiknya seperti apa. Oke ya, kita set up dulu di behaviors dari playernya. Yang ini kita hapus dulu, tidak apa-apa. Nah, kita buat behaviors bundle dulu. Oke, supaya ini lebih rapi ya, dan juga maintainable. Kita kasih nama shoot. Oke, kita buka. Nah, di sini kita akan tempatkan untuk logic behaviorsnya seperti apa. Oke, yang pertama berarti kita butuh trigger. Oke, trigger yang akan membuat logiknya ini berjalan. Nah, di sini berarti kita butuh yang namanya key press. Karena untuk key press kita pakai keyboard. Kalian terserah mau pakai, bisa pakai mouse click sama seperti yang play and pause button, tapi kalian harus buat objek seperti play and pause button dulu yang bisa diklik. Nah, karena kita tidak pakai model yang seperti itu, kita pakai keyboard seperti ini dulu. Oke, nanti kalian kalau ingin mengembangkan lebih, kalian bisa coba pakai mouse click. Oke, untuk keyboard kita ganti tombolnya di sini. Kalian change key-nya. Oke, anggap di sini kita pakai tombol S. Nah, di sini sudah berubah menjadi tombol S. Oke, langsung kalian klik OK di sini. Nah, kita sudah dapat triggernya. Nah, berarti setelah
triggernya kita buat, ketika tombol S ditekan, maka logic untuk menembakkan bulletnya di sini akan berjalan. Nah, logiknya seperti apa? Kita hanya butuh satu behaviors, satu komponen. Nah, komponennya namanya emitter. Nah, di sini di komponen kita ada emit di sini. Nah, kita lihat keterangannya emit a new moving object. Itulah kenapa kita tadi butuh objeknya ini dibuat movable. Nah, kita masukkan emitternya di sini. Nah, kita langsung sambungkan saja untuk bagian down dari keyboard masuk ke bagian emit. Nah, tapi kita perlu ubah dulu objek apa yang akan di emit dari keyboard ini, dari tombol S ini. Nah, kita klik bagian emit. Nah, objek to emitnya ini yang kita ubah sesuai dengan nama dari objek bulletnya ini tadi. Tadi kita berikan nama dia bullet. Nah, di sini. Inilah kenapa kita harus mengganti type-nya supaya untuk mudah dalam identifikasi objek. Oke. Nah, di sini ada expire after. Di sini adalah berapa lama objek ini akan muncul. Jadi semakin tinggi nilainya ini, objeknya munculnya akan semakin lama. Jadi semakin rendah dia nilainya, semakin kecil, maka objek munculnya akan semakin cepat. Jadi dia baru muncul, dia langsung menghilang kalau kita buat nilainya ini semakin kecil. Nah, ini bisa kalian adjust sesuai dengan kebutuhan dari game kalian. Misal kalian ingin jarak dari tembakannya pendek, berarti expire afternya kalian buat kecil. Kalau kalian jaraknya mau buat panjang, berarti ini kalian tambah nilainya. Emit force di sini. Nah, selanjutnya di sini ada emit force. Untuk emit force di sini adalah seberapa kencang objek itu akan ditembakkan atau dilemparkan. Nah, berarti semakin besar nilainya, maka di sini dia akan semakin kencang kecepatannya. Nah, karena force di sini adalah untuk nilai gaya sebenarnya, yaitu untuk tekanan. Ini bisa kalian sesuaikan juga sesuai dengan game kalian. Lalu untuk yang selanjutnya, yang ketiga di sini ada emit angle. Nah, untuk emit angle di sini adalah arahnya. Jadi untuk 0 derajat dia arahnya ke depan dari objek sini. Ini untuk 0 derajat. Nah, kalau kalian ingin dia menembakkannya ke arah atas, misal seperti ini, nah kalian tinggal ubah angle-nya di sini. Nah, kalian bisa cari tahu, kalian bisa ubah-ubah angle-nya di sini sesuai dengan kebutuhan kalian, supaya kalian di sini juga bisa belajar ketika kalian merubah nilai dari ini, maka apa yang akan terjadi. Nah, oke, kita sudah setup untuk emitternya. Kita klik OK. Nah, sekarang kita akan coba testing di sini. Oh, tombol S. Nah, dia sudah bisa menembakkan bulletnya. Tapi dia bulletnya cuma sampai sini aja karena kita tadi setup expire afternya 10. Nah, sekarang kita akan coba setup expire afternya kita tambahkan 30. Nah, kita tes. Nah, lihat, kita bisa lihat dia lebih lama kan. Nah, dia lebih jauh jaraknya. Tapi kecepatannya, dia lihat kecepatannya dia pelan seperti ini. Nah, itu karena emit force. Nah, kita akan coba ketika emit force-nya kita naikkan menjadi 10. Apa yang akan terjadi? Nah, lihat, dia semakin kencang. Jaraknya kenapa dia lebih panjang daripada yang tadi? Karena dia ini ada rumus fisikanya sebenarnya. Nah, tapi untuk saat ini kita tidak membahas rumus fisikanya dulu. Kalian bisa coba otak-atik nilainya saja dulu sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, oke, ini untuk player kita sudah bisa menembakkan sesuatu, tapi di sini untuk enemy-nya dia masih belum bisa
mati ketika terkena objek ini. Nah, kita akan coba buat untuk enemy-nya di sini dia akan menghilang ketika terkena kapaknya ini. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan setup di bagian enemy-nya. Nah, kita masuk ke behaviors-nya enemy. Kita tambahkan di behaviors-nya enemy di sini di bagian bawah. Kita masukkan ke bagian triggernya. Nah, kita butuh trigger, berarti untuk trigger ketika dia bersentuhan dengan objek yang lain kita pakainya collision. Oke. Nah, collisionnya di sini kita ubah type-nya. Tadi ini namanya kita pakai bullet. Nah, di sini. Jadi ketika enemy dia bersentuhan dengan bullet, touch the bullet, maka dia akan men-trigger sesuatu, maka dia akan disappear. Dia mati kan ya, berarti dia menghilang di sini. Nah, berarti setelah collision sudah ada triggernya, maka logic yang selanjutnya adalah dia disappear atau destroy. Kita cari destroyer di sini. Nah, kita temukan destroyer, kita tinggal sambungkan saja di sini. Oke, kita sudah dapat behaviors untuk enemy-nya. Sekarang kita akan coba di sini. Kita tembak, nah enemy-nya dia menghilang. Berarti di sini kita sudah bisa membuat peluru atau bullet yang fungsinya untuk membunuh enemy. Nah, untuk logic yang sederhana cukup seperti itu. Nah, nanti kita akan coba tambahkan untuk animasi dari playernya ketika menembakkan sesuatu, lalu ketika enemy-nya mati maka dia akan ada animasinya jatuh atau seperti apa. Nah, itu kalian bisa setup di bagian edit sprite di sini. Nah, kalian bisa create new animation di sini. Nah, ada dua pilihan sebenarnya. Kalian bisa pakai animasi dari animation editor atau kalian bisa pakai emitter juga. Jadi kalian buat objek baru, nanti dia ketika mati, nah posisinya di sini, ketika out di sini kalian masukkan bagian emitternya. Nah, itu cara yang kedua. Nah, ini terserah kalian mau pakai cara yang mana. Nah, sini fungsinya sudah bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk animasinya kita akan coba yang dari playernya dulu. Kita masuk ke bagian behaviorsnya, shoot. Nah, kita tambahkan animasi di sini. Kita cari animation. Nah, ini. Nah, animasinya apa? Nah, kita kan belum punya animasi untuk ketika dia menembakkan sesuatu ya. Nanti kalian bisa buat di sprite editor. Nah, di sini saya contohkan menggunakan my animation di sini. Kita masuk ke sini. Kita akan coba. Nah, jadi dia animasinya di sini berjalan karena my animation di sini adalah animasi untuk berjalan. Nah, kita sudah bisa membuat animasi yang men-trigger yang di-trigger oleh keyboard untuk menembakkan sesuatu, untuk shoot something. Oke, nah untuk yang selanjutnya itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua kita pakai emitter. Nah, berarti untuk emitter kita butuh satu objek baru untuk enemy-nya ini supaya dia bisa memunculkan objek yang lain. Nah, caranya kita akan coba create objek baru, create new object. Nah, di sini untuk type-nya kalian buat saja falling enemy. Nah, untuk sprite-nya buat sama dengan yang enemy ya.
sprite-nya tetap sama seperti ini, tapi nanti kita akan ubah di bagian behaviors-nya. Untuk behaviors dari falling enemy kita akan buat seperti ini. Jadi untuk behaviorsnya dia akan selalu tertrigger, jadi dia tidak perlu trigger apapun dari enemy-nya ini. Jadi kita pakai always karena dia akan tertrigger secara terus menerus, dia akan aktif secara terus menerus. Jadi kita pakai always. Nah, untuk animasinya kita akan buat dia seperti terjatuh gitu. Nah, kita pakai rotation untuk membuat animasi dia seperti terjatuh, jadi dia seperti berputar ya. Nah, kita cari rotation. Nah, ini. Nah, kita di sini ada rotation, tapi di sini kita butuh nilai berapa derajat dia akan berotasi. Nah, kita untuk nilai kita pakai number di sini. Nah, jadi kita masukkan saja di sini, kita masuk ke set. Oke. Use decimal degree. Kita akan coba saja dulu di sini. Oh ya, untuk testingnya kita akan coba masukkan enemy-nya dia di sini. Nah, di sini dia masih belum bisa berputar. Kita akan coba supaya enemy-nya di sini berputar, yang falling enemy ini. Oh, sorry. Ini kita masuknya ke get, bukan ke set. Nah, dan yang ini out kita juga masuknya ke add. Kita akan coba tes behaviorsnya. Nah, kita sudah mendapatkan falling enemy, jadi di sini enemy-nya dia akan seolah-olah seperti terjatuh seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba ketika enemy-nya di sini dia mati, maka dia akan berganti ke enemy yang satu ini, yang falling enemy. Nah, caranya kita masuk ke behaviors enemy-nya lagi. Nah, setelah dia destroy di sini, maka dia akan memunculkan objek enemy yang falling enemy dengan cara pakai emitter seperti yang tadi. Nah, jadi kita akan emit objek falling enemy di sini. Nah, kita buat expire afternya di sini kecil saja karena dia kan munculnya cuma sebentar. Kita akan coba tes. Jadi ketika dia ditembak, oh, dia terlalu cepat. Kita coba tes lagi. Oh, dia hilang. Oh, dia masih terlalu cepat. Oke. Nah, jika animasi kalian tidak muncul seperti punya saya tadi, kalian bisa coba keluar dulu dari behaviors, lalu kalian restart halamannya untuk merefresh cache datanya di sini. Setelah itu kalian masuk ke bagian play lagi dan kalian bisa tes. Nah, sini animasinya sudah mulai berjalan. Kita bisa lihat enemy-nya ketika dia terkena kapaknya di sini. Nah, dia akan berputar seperti itu, seolah-olah dia terjatuh. Kalian bisa sesuaikan animasinya berapa lama dia akan muncul itu di bagian expire after di sini. Oke. Jadi semakin besar nilai expire afternya, maka dia akan munculnya semakin lama. Jika kita di sini buat 50, kita akan coba hasilnya. Nah, dia munculnya semakin lama. Oke guys, jadi
materi untuk hari ini. Untuk how to defeat enemy, materinya kita sudah bisa membuat playernya di sini untuk shoot something, yaitu sebuah kapak di sini, dan ketika enemy-nya dia terkena kapaknya maka dia akan destroy atau dia akan mati, seperti itu. Sama juga logiknya dengan flying enemy. Nah, jadi kalian coba behaviorsnya di flying enemy sama seperti dengan di ground enemy di sini. Kalian buat emitternya seperti ini dan juga collision destroyer. Oke, I think enough. Oke, thank you guys. Oke, see you.